Halo teman-teman, kembali jumpa bersama Kak Shirley di Kembara Gembira. Ayo dolan, ayo cerita. Kali ini Kak Shirley akan bercerita tentang kancil dan penyesalan burung bangau. Setelah si bangau berhasil menipu Gagak pada kisah dongeng kancil dan burung gagak yang angkuh, si bangau lalu pergi menemui kawan-kawannya. Dia mau memamerkan bulu putihnya yang indah itu berkat bubuk ajaib dari menipu si Gagak. Tentu saja kawan-kawannya merasa takjub. Gimana sih caranya? Kenapa bulunya bisa indah sekali? Nah, kawan-kawannya bertanya sama si bangau. Sobat, kenapa bulumu sekarang sangat indah? Gimana caranya sih? Boleh nggak kasih tahu aku? Kata mereka membujuk si bangau. Lalu si bangau yang sudah mulai dihinggapi sifat sombongnya dan juga berbangga diri akhirnya mau bercerita. Gimana sih caranya merubah bulunya menjadi putih? Dengan bangganya ia menceritakan loh kisahnya menipu si Gagak dan mencuri bubuk ajaib milik Gagak. Mendengar cerita si bangau, kawan-kawannya malah mengeluh-elukan. Bukan tanpa alasan loh teman-teman. Tetapi mereka berusaha mendekati si bangau agar diberi bubuk ajaibnya. Terutama bebek dan juga angsa. Setelah tak kuasa dipuji terus, akhirnya bangau luluh juga. Nah, setelah dipuji-puji nih, akhirnya bangau gak kuat. Akhirnya bubuknya diberikan kepada bebek dan juga angsa. Setelah mereka semua mandi dengan bubuk ajaib itu, bulu-bulu mereka menjadi sangat mengkilap. Alangkah senangnya mereka dan lagi-lagi si bangau gila pujian. Sifat sombongnya mulai menjadi-jadi. Dia lupa bahwa bubuk itu bukan haknya. Akan tetapi bubuk yang telah dia curi loh. Setiap perbuatan jahat pasti akan mendapatkan balasan loh teman-teman. Tak terasa waktu sudah semakin siang teman-teman. Semua hewan berkumpul dan mulai lapar. Mereka akhirnya sepakat untuk ke sungai mencari makanan seperti biasa. Nah, biasa si angsa dan juga si bebek berenang santai sambil mencari cacing. Sedangkan si bangau, dia seperti biasa nih mencari ikan di sungai. Akan tetapi sepertinya nasib si bangau hari ini kurang beruntung teman-teman. Sampai dengan sore hari si bangau nggak dapat ikan. Sampai dengan si angsa dan bebek pulang, bangau nggak dapat ikan. Dan akhirnya sore harinya si bangau pulang dengan perut tak terisi. Pada keesokan harinya si bangau kembali lagi nih ke sungai untuk mencari ikan. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata seperti kemarin tidak ada satupun ikan yang mendekat si bangau. Dan akhirnya si bangau putus asa, dia pulang. Tubuhnya sudah mulai lemas dan akhirnya dia beristirahat di pinggir sungai. Tak sengaja waktu bangau beristirahat di pinggir sungai, si kancil datang teman-teman. Nah, si kancil ini ingin menegur si bangau karena dia sudah mencuri bubuk ajaib si Gagak. Nah, setelah itu dia menyapa, "Hai bangau, bagus ya. Ternyata kau sedang menikmati kemenanganmu karena menipu si Gagak dan mencuri bubuk ajaibnya," tegur si kancil. Si bangau yang merasa ditegur hanya melihat si kancil dengan lemas tanpa menjawab apapun. Lalu si kancil berkata, "Hai, kenapa kau diam aja sih? Kamu mengacukan aku? Nggak sopan ya?" tanya si kancil. Tapi lagi-lagi si bangau nggak jawab. Dia cuma melihat kancil dengan diam. Melihat ada yang tidak beres dengan si bangau, akhirnya si kancil kasihan. Terus bertanya nih, "Bangau, kenapa sih kamu lemes banget? Kamu sakit?" tanya kancil pelan-pelan. Lalu si bangau menjawab, "Enggak Cil, aku lapar. Sudah dari kemarin aku tidak makan," katanya. "Kok bisa? Bukankah kamu ahli dalam mencari ikan? Atau karena ikan-ikan yang ada di sungai sudah habis? Rasanya tidak mungkin, cukup aneh." Si bangau terdiam, lalu menjawab, "Aku nggak tahu Cil, semenjak aku punya bulu yang indah ini, ikan-ikan nggak ada yang mau deket sama aku. Biasanya aku dengan mudah menangkap ikan, tinggal berdiri saja ikan-ikan lewat di sekitarku. Tapi sudah beberapa hari ini
aku sangat sulit menangkap ikan. Bahkan untuk bertahan hidup, aku harus mau makan seadanya. Nah, mungkin kamu sedang dapat karma. Menipu dan mencuri itu perbuatan tercela loh. Pasti akan ada akibat buruk di kemudian hari. Lalu mau bagaimana lagi, Cil? Kan sudah terlanjur. Bubuk yang aku curi pun sudah habis aku bagi-bagikan. Mungkin ini memang hukuman yang harus aku jalani. Terus gimana cara aku mengatasinya? Mengapa sekarang ikan-ikan tidak mau mendekat padaku? Melihat bangau yang lemah karena kelaparan, si kancil merasa kasihan. Dia lalu berusaha mencari tahu jawabannya. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Baiklah, ayo kita cari jawabannya sama-sama. Kamu ikut aku ke sungai. Nanti aku cari tahu sebabnya, kata si kancil. Akhirnya mereka berdua sama-sama menuju ke sungai dan si bangau berdiri di tengah sungai. Si kancil berusaha memperhatikannya. Si kancil berdiri di pinggir sungai dan memperhatikan si bangau. Banyak sekali ikan yang lalu lalang di sebelah kakinya. Akan tetapi tidak satupun ikan yang mendekati si bangau. Si kancil mencari tahu apa sebabnya ya. Kenapa banyak ikan-ikan tidak mau mendekati si bangau? Ternyata kancil mendapatkan jawabannya. Bulu bangaulah yang membuat ikan-ikan takut mendekati si bangau. Kancil pun menceritakan kesimpulannya yang didapat kepada si bangau. Dan si bangau mendengarkan sambil terdiam. Keserakahan yang dia milikin ini membuat bangau mengalami kesialan yang cukup besar. Tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Bulu bangau sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Dia terlalu banyak menggunakan bubuk ajaib itu sehingga bulunya menjadi putih, permanen dan tidak bisa berubah seperti dulu lagi. Jalan satu-satunya adalah bangau harus mau hidup sederhana dan tidak pemilih. Jika dulu bangau hanya mau makan ikan saja, kini bangau harus mau makan apa adanya untuk bisa bertahan hidup. Ternyata teman-teman, keindahan dan kemewahan bulu yang dimiliki bangau membuat hidup si bangau tidak bertambah baik. Justru dia kini mengalami kesulitan yang panjang. Mereka menangkap dan memakan hewan-hewan kecil yang bisa dia makan. Banyak sekali bangau yang mencari makan di sawah-sawah. Karena mereka terlalu kesulitan mencari makan di sungai. Jadi mereka hanya berharap dari ikan, dari siput, dari kepiting atau hewan-hewan kecil yang terjebak di parit-parit sehingga mudah untuk mereka tangkap. Jadi pesannya, siapa menanam akan menuai. Siapa menanam kebaikan pasti akan menuai kebaikan juga. Sampai sini dulu ya cerita barengan Kak Shirley. Sampai jumpa. Dadah teman-teman.